Sebagaimana yang kita ketahui, sosok Prabowo Subianto merupakan calon kuat kandidat sebagai Presiden ke-8 setelah Presiden Joko Widodo memimpin bangsa ini. Sampai detik ini hasil real count sementara KPU masih menunjukkan bahwa Prabowo dan Gibran masih menempati posisi teratas nyaris tembus 60% suara. Sosok Prabowo merupakan figur yang lahir dari keluarga intelektual dan pejuang kemerdekaan. Ayahanda Prabowo yakni Soumitra Djoyohadikusumo merupakan mantan Menteri Perdagangan dan Industri di era Orde Baru sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sedangkan kakek Prabowo yakni Margono Djoyohadikusumo merupakan pendiri Bank Negara Indonesia sekaligus ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung pada era Orde Lama masa kepemimpinan Presiden Soekarno-Hatta. Sedangkan kedua paman Prabowo yakni Kapten Subianto Djoyohadikusumo dan Taruna Sojono Djoyohadikusumo merupakan tokoh militer yang turut serta dalam berbagai pertempuran melawan penjajahan kolonial tentara Belanda dan Jepang. Namun sayangnya kedua pamannya itu menghembuskan nafas terakhirnya saat pertempuran melawan koloni tentara Jepang di Desa Lengkong Serpong, Tangerang pada 25 Januari 1946. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para adik-adiknya itu, akhirnya Soumitra menyematkan nama Subianto dan Djoyohadikusumo di belakang nama Prabowo. Soumitra berharap agar kelak Prabowo sanggup meneruskan perjuangan kedua pamannya itu dalam membangun Indonesia di bidang militer. Prabowo resmi bergabung dengan Akademi ABRI pada tahun 1970 yang mana pada saat itu usia Prabowo masih 19 tahun. Di awal karirnya itu Prabowo masuk dan menjalani masa pendidikannya di Kecabangan Infanteri Angkatan Darat yaitu prajurit pejalan kaki yang diterjunkan di awal barisan pertempuran. Kemudian pada tahun 1974 tepat saat itu Prabowo berusia 23 tahun dinyatakan lulus dari Akabri dengan menyandang pangkat Letnan II serta memulai kariernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando di Pasukan Khusus Angkatan Darat yakni Korps Pasukan Sandi Yuda Kopasanda atau yang saat ini bernama Kopassus. Saat menjabat sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Kopasanda, Prabowo berhasil menyelesaikan kursus Infanteri Subdivisions, kursus Komando, kursus Jamater dan kursus Investigation Officer. Kemudian pada tahun 1977 tepat saat itu Prabowo berusia 26 tahun ia menjadi Komandan Kompi Grup 1 Kopasanda termuda yang diterjunkan dalam Operasi Nanggala di Timur Timur untuk menumpas kelompok pemberontakan Fretilin. Dalam menjalankan misi operasi ini, kompi yang dipimpin oleh Prabowo berhasil menangkap pemimpin kelompok Fretilin yakni Nicolau dos Reis Lobato di sebuah kota kecil berjarak 50 km di selatan Dili. Operasi ini berhasil diselesaikan dengan baik oleh Prabowo dan berakhir pada 31 Desember 1978 setelah Nicolau dos Reis Lobato dieksekusi mati. Setelah masa-masa penugasan itu, perjalanan karir militer Prabowo lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Pada tahun 1981 Prabowo berhasil menyelesaikan kursus keahlian Free Fall, kursus keahlian counter teroris di Jerman dan Special Forces Officer di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1983 hingga 1985 Prabowo berhasil menyandang pangkat kapten dan menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus mendampingi Luhut Binsar Panjaitan sebagai komandannya. Perlu kalian ketahui bahwa Detasemen 81 Kopassus merupakan satuan anti-teror milik Kopassus yang dibentuk oleh Luhut dan Prabowo. Mereka berdua sekaligus menjadi komandan dan wakil komandan untuk yang pertama kalinya. Setelah 2 tahun memimpin Satuan Detasemen 81 Kopassus, pada tahun 1985 hingga 1987 Prabowo berpindah tugas ke Satuan Pasukan Khusus Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dengan menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif 328 Linut Kostrad. Tak berselang lama kemudian pada tahun 1987 hingga 1991 Prabowo naik jabatan sebagai Komandan Yonif 328 Linut Kostrad. Setelah 5 tahun memimpin Yonif 328 Linut Kostrad,
Pada tahun 1991 hingga 1993 Prabowo dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Linut Kostrad dan kemudian pada tahun 1993 hingga 1995 Prabowo menjabat sebagai Komandan Grup 3 Pusat Pelatihan Pasukan Khusus. Setelah lama memimpin Kostrad dengan berbagai jabatan yang pernah didudukinya, akhirnya Prabowo ditarik lagi oleh satuan yang telah melahirkannya, yaitu Kopassus. Pada tahun 1995 hingga 1996 Prabowo dipercaya menjabat sebagai Komandan Kopassus. Setelah 1 tahun memimpin Kopassus, kemudian pada tahun 1996 hingga 1998 Prabowo dipercaya menjabat sebagai Panglima Kostrad. Jabatan sebagai Panglima Kostrad inilah jabatan yang paling tinggi dalam sepak terjang karir militer Prabowo. Pada Mei 1998 Prabowo dimutasi ke Bandung dengan jabatan sebagai Komandan Sesko ABRI. Jabatan inilah awal kehancuran karir militer Prabowo karena belum genap 1 tahun menjabat Prabowo dipecat dari ABRI karena atas dasar berbagai tuduhan pelanggaran HAM. Pada tanggal 21 Agustus 1998 melalui sidang Dewan Kehormatan ABRI Surat Keputusan Nomor Kep-0-8-Romawi-1998-DKP akhirnya Prabowo resmi dipecat dari ABRI.